Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah program, yaitu program luas lingkaran, program luas segitiga, program luas segi empat, sesuai dengan soal yang ditampilkan tadi. Oke, mari kita jelaskan. Yang pertama ada include iostream. Include iostream ini berfungsi untuk menginput atau mengoutput sebuah data. Ya. Lalu ada using namespace std ini untuk mempersingkat atau mempermudah sebuah program. Jadi ketika ini tidak ada, kita akan jadi ribet. Jadi setiap baris kode kita harus mengetik std titik dua titik dua. Jadi setiap baris kode ini harus ada ini. Makanya kita tulis using namespace std ini untuk mempermudah atau mempersingkat baris kode dan memudahkan kita juga. Lalu ada integer main, ini adalah untuk memulai suatu program. Oke. Lalu selanjutnya ada cout ini yang saya klik. Ada cout ini berfungsi untuk menampilkan sebuah data. Nanti ketika dijalankan ini akan tampil seperti itu. Itu fungsi cout. Lalu fungsi ndl ini untuk sebuah garis baru. Ketika kita mengetik endl, maka kita ketika menjalankan sebuah program menghasilkan garis baru seperti itu. Lalu di sini ada juga checkout ini, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk menampilkan suatu data, dan tugasnya itu kan untuk pilih salah satu program tersebut. Ada program luas lingkaran, luas segitiga, luas segi empat. Nah, di sini ada 3 pilihan untuk kita, misalkan untuk memilih luas atau rumusnya, itu kita ada 3 pilihan. Nah, di sini ada selanjutnya ada variabel atau deklarasi, ada variabel. Di sini ada variabel pilihan. Lalu selanjutnya ada checkout. Checkout ini tadi yang saya jelaskan untuk menampilkan suatu data. Lalu ada check-in. Check-in ini adalah untuk menginput suatu data. Nanti ketika kita menjalankan suatu program, maka kita harus menginputnya. Dan menginputnya kita hanya bisa memilih 1, 2, atau 3. Jadi seperti itu. Lalu jika kita memilih pilihan yang satu, maka akan keluar luas lingkaran. Ya, kita itu pilihan satu. Selanjutnya ada rumusnya di bawah ini, ada rumusnya. Oke, kita bahas satu-satu. Float. Float ini berfungsi untuk bilangan pecahan atau bilangan desimal. Ya, jadi ini gunakan float. Dan variabelnya ada luas, ada pi yang nilainya 3,14. Lalu ada integer. Lalu integer ini berfungsi untuk sebuah karakter. Makanya tapi hanya satu karakter saja yang bisa ditampilkan pada integer ini, yaitu r, atau r ini jari-jari. Lalu ada cout, masukkan jari-jari, cin r ini jari-jari, jadi kita menginput nilai jari-jarinya seperti itu. Lalu ada rumusnya, yaitu luas lingkaran, rumusnya yaitu pi kali r kali r. Ini luasnya, ini rumusnya. Ketika kita sudah menginput rumus dan masukkan angkanya, jari-jarinya, maka kita akan di bawahnya akan ada hasil luas lingkaran. Ini luas lingkaran, nanti akan ada hasilnya seperti itu. Jika kita memilih pilihan yang kedua, maka akan tampil luas segitiga. Dan di luas segitiga ini ada deklarasi. Seperti biasa, ada deklarasi yang dimana ada variabel luas, ada a itu alas, t itu tinggi. Dan di sini ada program, yaitu masukkan alas. Jadi kita menginput sebuah alas, lalu menginput juga tingginya seperti itu. Dan ini adalah rumusnya, yaitu luas segitiga
Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Maka ketika kita sudah menginput alas kali tinggi, maka akan ada hasil luas segitiga. Seperti itu. Jadi, dan ada pilihan yang ketiga. Jika kita memilih pilihan yang ketiga, maka akan tampil menghitung luas segi 4. Dimana ada segi 4 ini ada variabel luas, P itu panjang, L itu lebar. Jadi selanjutnya ada masukan panjang, jadi kita di sini harus menginput panjangnya, lalu menginput juga lebarnya. Dan di sini ada rumus luas segi 4 yaitu P kali L. Ketika kita sudah menginput panjang dan lebar, maka kita akan mengetahui hasilnya seperti itu. Lalu di sini ada else. Jika kita memasukkan kode yang tidak sesuai, maka akan tampil kode yang Anda masukkan salah. Jadi pilihan kita cuman di sini ada 1, 2, 3. Ketika kita memilih angka misalkan lebih dari 3, maka itu akan menjadi error atau kode yang Anda masukkan salah, seperti itu. Mari kita jalankan programnya. Nah, di sini ada programnya. Ketika kita memilih misalkan angka 1 luas lingkaran. Nah, maka kita akan tampil luas lingkaran. Ya, ini adalah luas lingkaran, masukkan jari-jari misalkan 12. Nah, ini akan tampil hasil luas lingkarannya 452,16 seperti itu. Jadi kita harus memilih. Coba kita memilih angka 2. Maka akan tampil luas segitiga. Kita masukkan alas, lalu masukkan tinggi, maka hasilnya adalah 30. Karena rumusnya tadi setengah kali alas kali tinggi. 12 kali 5 itu 60 dibagi setengah, 30 hasilnya, seperti itu. Ketika kita memilih 2, maka akan keluar rumus luas segitiga. Lalu ketika kita memilih angka 3, ya, kita memilih angka 3, kita klik angka 3, maka akan keluar luas segi 4. Ketika kita masukkan panjang misalkan 10, ya 20, lalu lebar 10, lebar 20 juga, maka akan tampil hasilnya yaitu 400. Jadi rumusnya kan P kali L, panjang 20, lebar 20, maka hasilnya adalah 400, seperti itu. Jika misalkan kita mengklik programnya 4 misalkan, maka kode yang Anda masukkan salah. Jadi kita hanya ada 3 pilihannya saja, 1, 2, 3. Selain itu, maka program tersebut akan tampil kode yang Anda masukkan salah, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya tugas yang kedua. Baik, di sini ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini adalah menghitung, bukan luas, tapi menghitung banyaknya buah. Ya, kita harus menginput buahnya juga. Lalu kita temukan buah itu berada di indeks yang mana. Jadi menghitung, kita tulis aja menghitung buah ya. Karena kita akan memasukkan atau menginput banyak buah, lalu kita temukan buah itu berada di indeks yang keseberapa gitu. Lalu oke, kita akan jelaskan seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga ini ya sudah cukup jelas. Kita langsung saja terhadap ini, kita jelaskan programnya. Yang pertama pastinya sudah ada deklarasi atau variabel. Di sini ada variabel string. String ini adalah sebuah karakter. Karakternya ini lebih dari 2. Sedangkan integer ini hanya 1 saja.
Itu perbedaannya seperti itu. Jadi string ini bisa lebih dari 2 karakter, sedangkan string integer ini hanya 1 karakter saja. Dan variabelnya ada cari nilainya 100 sampai 100, lalu ada i, n, dan ketemu sama dengan 0. Lalu di sini kita harus menginput masukkan banyak buah. Jadi kita di sini harus memasukkan banyaknya buah. Lalu ada for di sini ada atau perulangan ya. Ketika kita menginput maka ada tampil perulangan tersebut seperti itu. Dan perulangannya itu adalah masukkan data ke, nah ini adalah perulangannya, nanti ini akan diulang ketika kita menjalankan programnya seperti itu. Ini adalah cout, masukkan data ke i, lalu in. Jadi kita akan memasukkan sebuah data tersebut akan diulang sebanyak apa yang kita mau. Misalkan masukkan banyak buah 5, maka data yang akan ditampilkan akan ada 5 seperti itu. Lalu selanjutnya ada cout, input buah yang dicari. In cari. Nah, di sini adalah untuk kita diharuskan untuk menginput nama buahnya. Misalkan ya, nanti kita akan coba jalankannya. Seperti itu. Kita jelaskan dulu. Dan lalu ini sama juga, for ini adalah bisa dikatakan perulangan. Lalu ada if jika kita mencari misalkan data yang kita input berada di angka 2, maka data yang ditemukan pada indeks yang kedua. Jika data tersebut emang sesuai dengan apa yang kita ketik, seperti itu. Jika data itu tidak ketemu, maka data tidak ditemukan. Misalkan ketika nanti kita jalankan data tidak sesuai dengan apa yang kita ketik, maka akan tampil data tidak ditemukan atau data tidak ditemukan pada indeks tersebut, seperti itu. Mari kita coba jalankan. Ya, masukkan banyak buah, kita coba 3. Nah, tadi ada for, maka kita ada perulangan masukkan data ke 1. Misalkan buah yang ke 1 anggur, melon, mangga. Nah, input buah yang dicari. Misalkan kita ingin mencari buah melon, maka akan tampil data ditemukan pada indeks yang kedua. Maka sesuai data itu ada di indeks yang kedua, maka data tersebut benar, seperti itu. Bagaimana jika data ini tidak benar? Misal ada 3 lagi ya, kita banyakkan buah, ada 3, melon, strawberry, mangga. Misalkan kita cari buah, misalkan buah alpukat, data tidak ditemukan. Karena apa? Karena kita hanya menulis melon, strawberry, mangga. Ketika kita mencari buah alpukat, maka data tidak ditemukan, seperti itu ya. Mungkin cukup jelas ya. Ini adalah program untuk menemukan buah atau menemukan indeks ya. Indeks keberapakah kita menginput sebuah data tersebut gitu. Oke, selanjutnya tugas ketiga. Baik, di sini ada tugas ketiga. Tugas ketiga ini adalah tugas untuk menjumlahkan total bilangan ganjil ya. Atau kita jadi di sini adalah program untuk menyatakan atau melihat atau juga menemukan bilangan ganjil ketika kita
sudah menemukan bilangan ganjil, maka bilangan ganjil tersebut akan dijumlahkan atau ditotalkan seperti itu. Ini adalah untuk menemukan bilangan ganjil ya, jadi gitu, menemukan bilangan ganjil itu. Baik, kita jelaskan programnya. Seperti biasa tadi sudah saya jelaskan yang ketiga ini ya. Lalu kita jelaskan saja langsung programnya. Di sini ada integer di mana variabelnya adalah ada i, bil itu adalah bilangan, genap ini adalah jumlah genap, lalu ada ganjil ini adalah jumlah ganjil, lalu ada jumlah ini adalah variabelnya. Lalu selanjutnya ada cout, input jumlah bilangan, ada cin jumlah. Jadi kita harus menginput jumlah bilangannya seperti itu. Lalu di sini ada for ini adalah perulangan kembali seperti tadi tugas yang kedua, di mana kita akan mengulang kata masukkan bilangan ke 1, ke 2, masukkan bilangan ke 3 sesuai dengan menginput berapa input jumlah bilangan yang kita ketik nanti itu atau tulis gitu. Maka ketika kita tulis 5, maka masukkan bilangannya akan diulang sebanyak 5 kali seperti itu. Lalu di sini ada jika bilangan dibagi 2 sama dengan 0, maka jumlah bilangan bila dibagi 2 hasilnya 0, maka bilangan tersebut bisa dikatakan bilangan genap. Jika tidak, misalkan ketika kita membagikan angka tersebut dibagi 2 ada sisa, maka angka tersebut biasa dikatakan ganjil seperti itu. Jadi gitu, jika bilangan dibagi 2 hasilnya 0, maka itu adalah bilangan genap. Jika hasilnya bilangan tersebut dibagi 2 hasilnya masih ada sisa, maka itu disebut bilangan ganjil. Maka nanti akan kita temukan mana bilangan ganjil, mana bilangan genap gitu. Dan di sini akan terlihat nanti total bilangan ganjil adalah setelah kita memasukkan semua data tersebut, maka kita akan tahu bilangan ganjil dan jumlahnya seperti itu. Mari kita coba jalankan. Input jumlah bilangan, misal jumlah bilangan kita ada 5, masukkan bilangan ke 1 ada 12, coba yang kedua 9, yang ketiga 7, yang keempat 5, yang kelima 6. Nah, maka total bilangan ganjil adalah 21. Jadi di antara bilangan 12, 9, 7, 5, 6 ini ada 21 bilangan ganjil. Jadi totalnya itu adalah 21, yang dimana 5 bilangan ini belum tentu semuanya bilangan ganjil. Ada juga bilangan genapnya seperti itu. Jadi bilangan jadi di sini hanya menentukan total bilangan ganjil saja, tidak dengan bilangan genap. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu mungkin tugasnya ada 3 tugas ya. Semuanya saya sudah kerjakan. Semoga yang saya kerjakan ini benar ya. Ini adalah tugas akhir pelajaran Introducing Programming ya. Jadi terima kasih kepada Ibu Yeni juga yang telah mengajarkan saya 1 semester ini ya. Alhamdulillah selama 1 semester ini saya bisa mengambil pelajaran dengan baik, bisa mudah dengan mengerti ketika Bu Yeni yang mengajar seperti itu. Terima kasih ya, terima kasih semuanya yang menonton, khususnya Ibu Yeni. Terima kasih.
Jazakallahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.